Sengaja gua itu ngambil kamera, ceritanya pengen ngambil momen gitu kan. Panoramik ya kalau nggak salah? Panoramik, gua ngambil panoramik dari ujung ke ujung. Mereka pada asing ngobrol, gua ngambil foto, muter. Jam 8 itu, Pak ini jalannya bener nggak? Fotokannya, ada orang. Udah bener Pak, lu di sini kan, lu tadi ketemu ini kan? Iya bener. Udah, gue terusin, gua ini nggak nyampe. Gue mampir lah, bang, ini kan gelap gini ya. Iya, di sini emang listrik belum ini gitu kan, belum terlalu banyak. Di sebelahnya itu hutan. Di situ tuh kalau mungkin yang bisa, yang dengan artian tanda, ya mungkin itu atau yang orang bisa lah ya. Itu kalau dia bisa ngelihat di situ tuh ada semacam gerbang itu buat ke alam mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Pangsi Merah. Masih bersama gue, Nako, host di sini. Kali ini gue kedatangan sahabat gue sendiri. Dia juga berperan sebagai drummer di band gue, gila. Keren banget. Langsung aja kita kenalin ke kalian semua. Mas Oki. Mas lagi. Biasanya lo panggil gue camcom aja kok. Camcom engkol ya. Comkol. Wih, lu kali ini datang ke channel gua mau cerita apa nih? Cerita apa ya? 2000 years later. Lu kan cerita yang dahsyat juga tuh. Ya, yang pasti cerita berkaitan sama mistis ya. Sesuai ininya. Kayak dulu, kejadian udah lama sih Kol. Kejadiannya kisaran tahun 2013-an. Ya di situ gua bener-bener nemuin yang namanya sesuatu makhluk astral sih. Dan infonya sih setelah gua pulang dari itu tempat ya, ternyata di situ tuh ternyata adalah kerajaan jin. Pintu gerbang kerajaan jin. Infonya seperti itu. Oke, tahan dulu ya. Sip. Com. Mau tahu kelanjutannya? Langsung aja kita bongkar di Kumis Cetat, kupas misteri Rita Sekitar. Oke, Com, bisa diceritain nggak awalnya gimana sih lu bisa sampai ketemu gitu-gituan? Agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, panjang. Durasi 2 jam aman gak nih? Aman. Tunggu-tunggu nih sama Pangsiters nih. Jadi itu kejadian kisaran 2013 itu setelah gua menikah sama istri gua nikah 2013 kisaran bulan Oktober lah. Jadi gua waktu itu disuruh main ke tempat temen gua Kol. Lu juga kenal pastinya. Oh, Ari namanya. Ari. Gue biasa manggil dia Korong lah, Pak Korong ya kan. Korong ya. Jadi pada saat itu singkat cerita gue suruh main lah. Dan oke, gue sama istri gue berangkatlah ke sana naik motor. Emang pada saat itu dia posisi lagi di luar. Jadi kalau bisa malam aja Pak, kata dia. Oke, malam. Akhirnya gue berangkat dari rumah itu dari Bekasi kisaran jam 4 sorean lah. Jam 4 sore karena nggak buru-buru kan, santai namanya masih pengantin baru ya kan, pengen jalan-jalan. Gue jalan atuh Kol ke arah Karawang, nama daerahnya. Nama daerahnya boleh disebut gak sih nama daerah di Karawangnya itu? Ya nggak apa-apa sih. Boleh lah ya. Sih, temen gue itu rumahnya di Cilamaya, jadi dari kota Karawang itu masih kisaran 3 jam lagi kalau waktu normal ya. Pada saat itu gua berpatokan sama
berdasarkan ini aja arahan. Jadi kan waktu itu belum ada ini ya, belum ada Android. Jadi gue belum bisa nggak bisa Sherlock. Jadi berdasarkan patokan arahan dia. Jadi gua sampai Karawang Kota itu jam 7 malam kalau nggak salah, Pol. Jam 7 malam, nah gue sampai Karawang Kota. Waktu itu gue ke salah satu distro di sono, ada Lasiro kalau nggak salah. Oh, Lasiro. Lu naik kapan ke sana, Cong? Naik motor. Naik motor begini. Naik Honda. Gila, mesra banget, boys. Mesra, pokoknya airbag ada dan belakang aman. Gue juga kadang kalau pegel nyender. Nganten baru. Itu gua di Lasiro, gue nelpon si Pak Korong itu kan. Udah Pak, gue udah di rumah, udah berangkat aja dari situ. Ntar arahnya ke sini. Dan gue tuh diarahinnya bukan lewat jalur utama, bukan lewat Pantura, Kol. Oh, bukan yang biasa kita main lewat situ. Bukan, lewat perkampungan lah jalannya itu. 2 mobil sih aman, bisa papasan, tapi harus pelan-pelan. Pokoknya jalannya kayak setapak gitu, tapi bisa buat mobil sih. Pada saat itu gue naik motor, jalan lah 7:30 dari situ. 7:30 jalan lewat perkampungan, lama-lama kok sepi nih, udah nggak ada rumah kanan kiri. Itu gelap gulita, bener-bener penerangan itu lampu dari motor gua aja. Oh. Yang lewat itu nggak ada sama sekali kok. Itu setengah perjalanan, gue kisaran jam 9. Masih jam 8 itu, Pak ini jalannya bener gak patokannya? Kata orang, udah bener Pak, lu di sini kan, lu tadi ketemu ini kan? Iya bener. Ya udah, gue terusin, gue ini nggak nyampe. Itu dengan bini gue bener-bener ketakutan kok. Gelap banget, wah kok namanya gue bilang ini dalam kuburan lebih gelap kali dari dia. Di gue masih keterangan lampu motor aja udah rasa gelap itu ngap gitu. Tapi nggak ada lalu lintas gitu? Nggak ada, Pol. Sama sekali nggak ada. Gue bilang aman kok, gue aja, kata dia. Gue jam 1 malam suka lewat situ, kata si. Oh ya udahlah, gue pikir masa gue takut berdua. Tapi bini gue nangis tuh, Kol. Tiba-tiba nangis bini gue. Kenapa? Takut, kata dia. Udah takut tuh, wah jalan. Udah tenang aja, nyampe. Dikit lagi nyampe, gue bilang kan. Gue teleponin nggak diangkat tuh si Korong. Anjing, jalan terus, gue jalan. Pas di tengah-tengah itu kisaran jam berapa? Jam 8:30, jam 8 lewat lah. Gue ngajar lobang. Jelas. Ban gue pecah, Kol. Ban belakang. Saking kencengnya. Karena gue bener-bener ngebut, gitu lobang nggak kelihatan. Gue hajar, kempes dong. Wah makin kejar bini gue. Gue panik. Gue mau balik lagi tadi sejam lebih kayaknya. Gue baru ketemu rumah kan. Ini mau diterusin kanan kiri sawah. Gue taunya sawah aja pada saat itu kan. Karena bener-bener plong, angin juga kenceng. Gue bilang ini gue terusin apa gimana? Udahlah, akhirnya gue gas, nggak didorong. Serem juga gue. Suasana tuh benar-benar mencekam dah pada saat gue berangkat dari awal perjalanan tuh emang kampretnya tuh ya kan. Gue udah mencekam banget, Kol. Gue jalan terus, ban gue paksain sampai hancur, sampai serang. Ban dalam aja. Oh udah kena udah ya. Parah kan, pecah gue paksain kan, bini gue nggak mau dorong, udah gue paksain aja tuh. Jalan pelan-pelan, akhirnya gue dari jauh nemu kayak lampu merah tuh, stick lamp lah ya. Stick lamp, wah bilang ada orang kali ini kan dari jauh, tapi dalam hati tetap takut juga sih gue. Biar ini tapi seumur hidup memang gue belum pernah yang namanya ketemu sama yang namanya dunia amit-amit lah ya. Gue belum pernah ditongolin atau digangguin, belum pernah. Baru ini nih, makanya gue mau ngeberaniin diri kan buat cerita ya kan. Stick lamp gue samperin, deket, alhamdulillah ternyata tukang tambel, Kol. Oh, bedemit. Ya kan lu deg-degan kan, kita lah. Ternyata tukang tambel, Kol. Gue mampir lah, Bang, ini kok gelap gini ya? Oh, iya, di sini emang listrik belum ini gitu kan, belum terlalu banyak. Oh, dusun banget apa gimana itu ya? Jalurnya kayaknya sih yang dusun banget. Mungkin kalau di sononya udah normal. Pada saat itu gue mikir, ini sedusun ini ya, enggak juga sih kayaknya harusnya. Ada dicek tuh sama dia kan, dicek ban hancur. Udah gue karena duit dengan ongkos seadanya sama buat pegangan gue kan, nggak bisa beli ban baru. Gue beli ban second dah tuh, yang penting bisa gelinting dulu. Gue belilah di situ sambil gue nelpon, Pak ini gue gini-gini.
nambel ban, gue bilang kan, bannya hancur tadi, ngajar lobang ke nepon ke si Korong tuh. Oh ya Pak, itu udah deket harusnya kata dia. Serius lu Pak, udah deket dari tadi, udah deket aja kan, nggak nyampe, gue dari jam 7:30, itu udah jam 9 itu gue di situ nambel. Gue nambal, ganti ban lah ya, ganti ban singkat cerita udah jalan tuh, gue terusin itu Karawangnya udah hampir pesisir sih Kol. Pesisir laut itu ya. Bahasanya juga udah percampuran 3 bahasa. Bahasa di situ emang benar-benar. Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia udah campur lah tuh ya kan. Tapi emang jalur yang dilewatin sama si Oki Oncong ini nggak pernah gue lewatin, walaupun gue pernah main ke tempat yang sama gitu. Lu pernah juga ya? Pernah juga ke sana. Dalam hati gue ini gue terakhir gue lewat ini dalam hati gue ya. Bini gue nangis sampai kejer Kol, kayak diapa-apain sama gue. Lah gue bingung, panik ya kan. Entah kesurupan atau gimana gue nggak tahu deh tuh ya kan. Sampai sono bini gue pucat banget mukanya, sampai rumah temen gue. Udah dah tuh akhirnya ngopi kan, makan, biasalah. Ngobrol-ngobrol, nyeritain tadi perjalanan tadi gimana aja. Udah tuh akhirnya bini gue tidur. Gue tidur sama teman gue. Bini gue suruh di kamar sebelah, kamar nyokap itu. Sendirian dia? Tapi nggak mau main bareng-bareng, ya udah bareng-bareng lah. Gue tidur bareng, itu udah jam berapa? 1:30 lah, jam 12. Bini gue tidur tuh, temen gue emang lagi keluar kan. Gue nggak bisa tidur Kol. Perasaan gue kagak enak aja rasanya. Gue keluar tuh, nyokapnya dia kebetulan lagi di Jakarta pada saat itu. Oh, berarti kamar rumah emang bener sepi. Ada tetangganya itu masih kerabatnya atau saudaranya gitu ya. Lah gua gua keluar nyari dia, Pak. Depan. Ke depan tuh, depan rumah ternyata dia lagi duduk di samping rumah posisinya. Dia nggak tidur apa? Nggak tidur, emang Sengaja kan emang ya, enak mungkin begadang apa nggak ngerti deh kebiasaannya dia. Kalau gua nggak bisa tidur Kol. Oh, lu nggak bisa tidur. Lu tahu sendiri gua gampang tidur Kol. Nggak bisa tidur, gila, gue juga heran. Gitu, gue nggak bisa tidur. Anjir, gue bilang kenapa nih? Perasaan gue nggak enak, gerah banget. Padahal itu suasana malam. Kok gue gerah banget ya? Ada gue ke samping rumahnya si Korong itu, dia kayak ada bale. Jaraknya dari bale, di situ ada jemuran Kol, tali jemuran di lu lah, segini lah ya. Gitu, gue ngobrol ngalor ngidul, yang ngobrolin band dia juga kan sempet nginin band kita kan waktu itu kan. Band kita Kol? Cile, Trouble and Time. TNT Rockabilly Pundak ya kan? Promo dikit ngapa sih Kol? Emang apa sih? Aman. Tawain lu Kol, full. Ya udah, akhirnya gue nongkrong di situ kan, ngerokok biasa. Itu suasana hening banget Kol. Itu sebelah situ apaan Pak? Gue bilang kan. Di sebelah situ kayak hutan gitu. Yang di belakang rumahnya apa pas di samping? Oh samping. Ini kan depan rumah dia. Di sampingnya ini kan rumah dia. Nah itu kan ada balai. Itu sebelah sana tuh hutan katanya. Iya, yang pohon kelapa segala macam. Oh iya, pohonnya. Tirek juga masih ada situ Com. Ya. Ada tirek dulu. Dulu di sini juga ada tirek Kol dulu. Lah kok kita bahas apa sih? Jadi tirek. Gak ada horor-horornya nih. Iya makanya. One eternity later. Udah lah, akhirnya gue ngobrol. Lama-lama dia ngantuk kali ya. Gue juga udah nggak terlalu banyak ngomong, banyak bengong. Tuh si jemuran yang tadi gue bilang jaraknya dari sini ke situ, tiba-tiba mantul Kol. Pling. Gue nggak mikir sama sekali, gue nggak pikir itu makhluk aneh lah ya. Karena kan gue juga dulu di kampung, gue berangkat ngaji sendirian, lewatin gelap-gelap segala macem. Aman-aman aja. Jadi gue nggak pernah gitu sama sekali yang namanya rasanya digangguin gitu, amit-amit lah ya. Bukannya mau ini, tapi gue jangan sampai lah gitu kan. Apaan tuh ya? Gue langsung center tuh Kol, gue turun tuh, langsung ngecek. Iya, gue cek. Barangkali ada bajing atau apa ya kan, atau burung hinggap, asik hinggap. Mencelok ya, templok. Kagak ada tuh Kol. Gue duduk lagi, dia belum ngeh. Terus di situ ada jemuran juga, bajunya goyang-goyang Kol.
angin kali. Gue langsung ngeliat di atas gue kan ada baju jemuran juga tuh. Biasa di pinggiran rumah. Gue kok kagak gerak ya? Itu doang yang gerak tuh Kol. Gue udah mulai curiga, Pak. Lu ngeliat itu baju gerak gak tadi? Gue kan, bajunya tuh gerak Kol. Plak gitu kan. Dia ketawa, kan tai ya. Perkenalan kali Pak. Ya, gue bilang juga Kol. sialan juga ya kan, dia mungkin terbiasa. Enggak serius Pak, itu apa lu ngeliatnya? Iya ngeliat kok kata dia. Perkenalan kali. Kan itu ada galahnya Kol. Terus jeda berapa lama? Singkat banget cerita gue ya sebenarnya. Jeda berapa lama? Itu galahnya Kol, goyang Kol. Kayak beneran orang beginiin. Kayak di orang-orang. Astagfirullahaladzim, gue langsung diem gue. Karena itu pengalaman seumur hidup gue yang digangguin begituan baru itu di situ. Di Cilamaya itu. Lu kagak sempet nyamperin gitu, lu pegang apa lu ini? Nyamperin yang pas antulan-antulan doang. Cuman yang pas orang kagak. Pas baju goyang enggak juga tuh gua. Karena kelihatan kan depan goyang, gua pikir angin, tapi gua ngeliat ke atas kok nggak gerak nih baju ya kan. Pas abis itu goyang, wah stop, gua penjemput Kol. Gua baca ayat kursi, doa makan semua gua baca deh Kol itu Kol. Gue bilang nih udah setan gue makan nih. Dia ketawa kalau si Pak Korong. Gue emang pada saat itu emang sama sekali gue nggak diliatin sih. Kalau intinya digangguin iya parah. Kalau digangguin sepanjang malam itu. Sepanjang malam gue nggak bisa tidur sampai subuh. Gue ketiduran lah. Dan besok paginya itu bini gue bangun mandi biasa sarapan sambil cerita malam aku ngimpi kata dia. Mimpi apaan? Ada ibu-ibu. Jadi dalam mimpi, lu pernah gak sih dalam mimpi bangun gitu? Pernah gak sih lu ngerasain? Enggak pernah sih gua. Jadi dalam mimpi itu dia bangun, ada yang bangunin. Dalam mimpi bangun disuruh pindah ke kamar itu. Terus gue ceritain kan ke si Korong. Itu kamar nyokap gue katanya. Si Korong gitu. Gak mati gue. Untung dia nggak tahu gue tinggal di malam nih, bini gue di kamar sendirian. Tapi di kamar itu emang ada penuhnya apa kagak? Nah kalau masalah itu gue diceritain, gue sih nggak ngeliat, cuman si Pak Korongnya cerita ya sering ada di jendela, sering lewat, sering berdiri gitu. Kalau gue jujur ya itu doang sih yang kerasa, yang gue tanpa gue lebih gue kurangin itu yang di orak-orak itu Kol. Merinding Kol, nggak ada apa-apaan ngorak-ngorak coba. Anjir, gue bilang gitu. Kali pas bisa samperin ada kunyuk gitu lagi gini-gini. Tetap gue nggak berani. Gue nggak berani Kol. Lalu gimana? Iya, padahal gue bilang nih kayaknya kalau diaduin seleman gua kayak mukanya. Ini nggak pakai efek-efek ini, asap apa Ul? Belum di endorse. Coba yang mau endorse asap. Yang mau endorse asap boleh langsung aja kirim ya DM ke. Gue harus juga ini apaan Kol? Ini madu liar Sumbawa Com. Madu liar ya? Koi honey. Lu boleh cobain, boleh. Cobain ya. Boleh. Wih, cheers dulu nggak dikit nih? Cheers dulu. Oh ya nih. Gimana tanya Com? Tiba-tiba gue berani sama setan itu Kol. Ayo samperin lagi yuk. Jadi pemburu hantu nih. Ayo samperin lagi yuk, gue kesel lah habisnya. Nah habisnya, sorry ya, kebanyakan iklanin nih. Tapi mantap ini Kol. Mantap ya? Ini kalau bisa diorder di mana nih? Bisa langsung aja order ke ada di toko oren, toko hijau oren juga ada. Udah ada tuh di Udah toko ada di oren nama hijau. Iya di kotak. Di otak-otak aja, otak-otak. Iya, langsung aja ke akunnya Oihani, di situ udah ada keranjang kuningnya, bisa langsung dicek di situ. Itu tinggal pilihannya ada. Pilihannya banyak ya ternyata. Banyak ya. Kita kan menjual madu hutan Sumatera dan Sumbawa. Itu dari Sumbawanya aja udah ada jenisnya, dari tempait, putih dan liar Sumbawa. Kalau yang madu Sumatera kita ada sialang nektar akasia, sialang merah teh. Itu ada kita teman. Fungsi khasiatnya beda-beda ya? Khasiatnya sebenarnya sama aja, cuman karena kadar antioksidannya aja dia yang lebih tinggi punya Sumatera. Jadi untuk membantu proses penyembuhan dia lebih cepat respon. Itu di hutan juga ya? Di hutan mungkin juga. Dia punya cerita mistis juga Kol, lu undang Kol kadang. Kita pengen undang karena jauh gitu. Mereka kan pulang ke apa sih namanya gubuknya ya, ke dusunnya itu cuman
seminggu sekali, 2 minggu sekali. Di sana mereka ketemu macan ya segala macem. Jadi kita susah juga komunikasi. Cong, lu Ya. tadi kan cerita kepotong nih sama iklan. Iya. Lu bisa lanjutin dah. Siap. Jadi saat itu singkat cerita udah pagi nih Kol. Udah pagi ngobrol-ngobrol. Ya ternyata emang setelah diceritain sama si Korong ini, di sebelahnya itu hutan. Di situ tuh kalau mungkin yang bisa, yang dengan Ini artian enam tanda, ya mungkin itu atau yang orang bisa lah ya. Itu kalau dia bisa ngelihat di situ tuh ada semacam gerbang itu buat ke alam mereka. Ya itu yang gue bilang tadi, Jangan-jangan tempat gua kencing lagi. alam jin. Coba cek bengkak kan. Kagak nyampe bengkak sih. Ya begitulah kalau kurang lebihnya. Jadi gue dari awal perjalanan itu udah Kasih tanda lah ya. dikasih tanda mungkin ya, dikasih pertanda. Wah anjir. Tapi untungnya di perjalanan juga flat-flat aja gitu, maksudnya lu nggak ketemu hal mistis Enggak. aneh gitu, maksudnya Karena yang gua emang tuh- halnya hal real gitu kan. Karena gue tuh emang selalu positif thinking. otak gue positif. Kalau ada yang aneh-aneh, gue ini mungkin ini binatang, mungkin ini selalu begitu otak gue ke mindsetnya. Jadi itu ngurangin rasa takut gue yang penakut ini kok sebenarnya. Ya kurang lebihnya gitu. Makanya, nah pas singkat cerita gue pulang tuh Kol. Lewat jalur yang sama apa? Lewat jalur yang sama. Gue pengen tahu tuh tadi tempat gue pecah ban itu kayak gimana ya kan. Gue ngitungnya dari waktu aja kan. Gue berapa lama dari tempat itu ke sini gue jalan. Set bener sawah lega banget itu koi hutan. Ternyata ada kuburan Kol. Kanan kiri gue kuburan Kol. Buset. Lah ini tukang tambel ya kan lewat dikit. Dah ini kuburan yang gede pecah. Anjir. Tapi emang sama sekali lu nggak tahu tuh kuburan. Nggak kelihatan, gelap gulita. Gila, berarti emang udah nggak ada lampu, nggak ada penerangan bulan. Apalagi motor lu gua tahu lah embit itu lampunya Kok lu tahu sih Bit? Iya, motor gua lampunya masih udah kayak embit. sentir. Motor gua embit pada saat itu. Cabanya itu kuburan kanan kiri. Ya Allah, gua bilang ini kalau ada penerangan mungkin lebih ekstrim lagi Ya, situ. ekstrim lagi mungkin lu lebih takut akhirnya Lebih takut. balik. Akhirnya pas dalam hati gua, wah nggak bakalan balik lagi ke sini. Karena gua seumur gua hidup sampai sekarang pun sekali-kalinya gua diganggu sama makhluk. Di tempat Sesuatu korong itu. Di tempat korong itu. Oh. Sampai sekarang gue hidup ya bisa dibilang gue selalu begitu. Gue mikirnya paling ini paling begitu. Jadi lu nggak pernah ngaitin sama hal-hal yang negatif, lah, Negatif. ya? Ada- Bukan gue artian gue nggak percaya sama goib, Iya. bukan itu gue berarti belum sempurna dong Yo. keislaman gue. Gue ada lagi nih Kol. Hah? Ini masih boleh nambah nggak sih gue sebenarnya? Boleh kok, Boleh- tenang. boleh ya? Boleh. Ini channel punya kita. Karena gue ceritanya singkat banget barusan kayaknya. Nggak masalah. Jadi gue waktu itu sebenarnya nanti yang akan cerita bukan gue sebenarnya hostnya. Karena dia pelakunya. Gue singkat cerita gue pulang manggung dari Jogja lewat jalur selatan, gue lewat Majenang. Tiba-tiba sebelumnya kita beli itu dulu waktu itu mampir di daerah Majenang. Sebelum Majenang itu mampir beli gorengan. Saat pegunungan, kisaran maghrib. Gue masih inget kalau Itu jam 5 lewat 15 menit. itu bukti otentiknya masih ada sih. Sampai di Masih ada nggak kalau fotonya? masih ada itu gua simpan dengan Tampilin kok di sini kok. gila itu. Ada motor. Ada. Itu jelas banget yang gua lihat berdua sama bukan berdua, malah kita beramai-ramai. Jadi setelah kita istirahat nih setelah manggung, kita sampai di sebuah gubuk gitu kan, karena posisinya juga gerimis ya Di Comel. Majenang ya. Iya di Majenang itu posisinya gerimis. Gue capek ngantuk bawa Wah, motor. udah capek mau mobil waktu itu posisinya gua nggak berani bawa mobil karena gua nggak punya SIM. Gua takut si Andrew juga udah kecapean ya. Kita mampir tuh di gubuk nih, gua sama si Oki duduk gitu sebelahan, terus nggak sengaja gua itu ngambil kamera, ceritanya pengen ngambil momen gitu kan. Panoramik ya kalau nggak salah. Panoramik, gua ngambil panoramik dari ujung ke ujung. Dan mereka pada asing ngobrol, gua ngambil foto, muter, set, kelar nih ceritanya ya kan. Gua lihat zoom, dek, ini apa ya kan? Itu
Nggak ngomong lagi dia anjir, tiba-tiba ayo balik yuk, balik anjir. Itu nyata Baru banget juga. karena emang sialan sih, emang gue dari dulu emang sering banget digangguin gituan ya. Oh, Jadi pas gue liat anak-anak nggak ada yang tahu, guys. ini motor atau bukan, tapi nggak ada motor sama sekali di situ posisinya. Posisinya tuh jalanan sepi banget. Jangankan motor, mobil, orang sama kucingnya nggak ada yang lewat. Kampret anda kampret. Udah gua langsung deng ya kan. Anjir nih. Udah yuk jalan yuk. Udah mau maghrib gua speed gitu. Emang apa sih belum habis gorengan kata mereka kan. Anak-anak nggak ada yang nge. Anak-anak nggak dengar karena gua belum cerita gitu kan. Ya udah akhirnya udah deh jalan gitu ya. Udah jalan biar nggak ke pagian gitu kita nyampe Jakarta ya. Ya udah jalan sampai di perjalanan. Dia ngunjukin foto. Baru gua unjukin tuh foto. Deng, itu jelas banget none Belande. Belanda. Bawa Iya. payung, Bawa payung, kakinya ngambang. lagi ngambang dengan gaun yang Jelas banget sih. terburai, itu gaunnya bener-bener Lu bengong belum lihat lu ya? Belum. Ntar fotonya dikasih Nakol, dicuplikin sini kok. itu gila banget. Dan setelah itu ada berita ya, si Andro yang cerita ya. Gua nanti di YouTube Majenang. Banyak kecelakaan di situ motor, terus Iya. kepalanya putus, kayak gitu-gitu. Wah, set dah. Dan yang terakhir itu seminggu sebelum Ada kecelakaan juga. ada kecelakaan sebelum yang guru ya, yang Hmm. meninggal di tempat itu. Jadi dia posisinya sama gerimis-gerimis, mau nyalip kepleset akhirnya Reset. Jalanannya emang begini sih. habis kelindes. Itu ada beritanya ternyata. Wah, ini udah nggak salah. Akhirnya kita di Jakarta ada cerita yang lumayan cakep ya, itu tadi. Foto none Belande. Dapat fotonya doang, nggak digangguin. Kan digangguin, untungnya dia baik lah gitu. Karena emang anak-anak ini kan namanya, ya lu tau sendiri lo punkers gitu kan, ada lapak dikit mau kencing ya kencing aja gitu kan, mau boker ya boker aja. Nggak ada. Kalau lu kan yang penting ada pasir ya. Kalau Iya, kalau gue udah pasir, udah aman. gua kira ada pasir. Itu kejadian. Sebenarnya gue banyak cerita gitu kan. 2018. Itu 2018. Gue inget banget tuh. 2018 itu Pulang manggung dari Jogja. ya kita, ya alhamdulillah waktu itu band kita masih laku ya. Masih laku. Sekarang juga masih sekarang masih kok. laku ya, cuman Masih gara-gara lu ngurir doang aja, jadi lupa nih kita. belum banyak cerita-cerita yang lumayan mistis. Si pemain basis kita juga ada gitu kan, saat lagi manggung digangguin gitu. Tapi orangnya belum sempet gue undang. Ajakin ke sini tuh. Com, thank you buat waktunya ya. Siap, sama-sama Kol. Oke, itu sekian cerita dari sobat gua Oki TNT. Yoi. Gila, ribet. Buat kalian yang punya cerita seru seputar mistis boleh, seputaran misteri dunia juga boleh. Langsung aja DM ke IG kita Pangsi Merah. Pangsi Merah. Jadi intinya dari cerita ini tuh kita harus tetap berpikir positif apapun itu, walaupun kita diganggu segala macam kayak Bung Oki ini ya kan. Nggak usah berpikiran negatif karena di dunia ini emang kita hidup berdampingan. Oke, assalamualaikum. Gue boleh nanya, Betul. boleh nanya lagi Ah, kan? boleh apa tuh? Itu di situ kan di Pangsi Merah kan banyak kan horor-horor, gambar-gambar. Apa di pojoknya ada dompet? Ini pertanyaan bagus. Sialan gue bilang. Apa hubungannya ini cerita horor sama dompet? Awal dompet tolong ya. Jadi begini, itu kenapa bisa jadi misteri sekarang gini, lu gajian tanggal 1, masuk dompet ke duit, ya kan, sekitar sekian juta gitu. Tapi lewat setengah jam Lenyap. lenyap, itu kemarin itu masih Sialan. misteri, ya kan? Buat kalian semua. Udah di closing masih nanya gue ya, sorry. Kalau sama gue demen ya sama narasumber kayak gini. Jadi dia apa namanya, Aong. pingpongnya itu gitu ya kan.